Kamu aja punya nama gimana? Ya kan saya manusia. Kalau nggak punya nama, ya Yesus manusia juga dong. Betul. Selain dia punya Yang saya tanya kemanusiaan. itu siapa nama bapaknya? Bapak itu tak bernama saya. Loh, berarti bapak kamu nggak punya nama gitu? Allah itu tidak bernama. Allah kami bukan satu seperti ini mati, yang nggak punya firman, yang nggak punya roh. Makanya nggak bisa ngomong kalau Allah kami itu satu kayak Goblok gini. itu kalau sempat bilangkan itu hidup. Iya, makanya Iya, Allah Allah. yang mati itu nggak punya firman, nggak punya roh. Makanya dia nggak bisa ngomong sendiri, butuh kurir untuk ngomong. Jadi sebenarnya motor bapak itu motor saya, mobil Loh. bapak itu mobil saya, rumah bapak itu rumah saya. Ya biarin, namanya saya suka-suka ngaku-ngaku. Berarti ibu gila kalau ngaku. Loh, Ya, bukan gila sih Pak. Lebih tepatnya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat Muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini ada umat Muslim yang kebingungan saat Saudari Agatha menjelaskan mengenai Yesus adalah utusan. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Halo, selamat pagi. Iya, selamat sore. Ada yang mau ditanyakan sesuatu kepadaku, Isa? Itu Tuhan Yesus adalah utusan. Jadi kalau kalau Yesus itu Tuhan, siapa yang mengutus Yesus itu? Bapaknya Tuhan. Loh, Bapak. Siapa nama bapaknya? Bapak itu nggak bernama karena Bapak itu Allah. Sempat Allah punya nama. Apa bedanya sama si Ataki? Allah kami itu nggak ada namanya. Sempat dia ada namanya. Apa bedanya sama pohon pisang, sama Ataki? Kalau nggak ada namanya gimana orang mau tahu? Makanya dia datang dengan mengatakan, Kamu aja punya nama. Kamu aja kan punya nama. Nah, kenapa manusia punya nama? Dengarkan saya, Ataki SDM rendah, Duta Ijlik, ya. Kenapa manusia itu butuh nama? Untuk membedakan manusia yang satu dengan yang lain. Kalau Allah itu cuma satu, dia nggak butuh nama karena dia satu-satunya. Ya kecuali ada ilah-ilah palsu yang bikin nama. Kalau Allah punya nama, ya ampun, Laisa kami selesai, kelar dong. Karena tidak ada yang setara dengan Yesus. padanya. Kalau kamu percaya Allah itu satu, Allah itu nggak butuh nama. Makanya dia datang kepada Musa dengan berkata, Kamu aja punya nama. Kamu aja punya nama gimana? Ya kan saya manusia. Kalau nggak punya nama, ya Yesus manusia juga dong. Betul. Selain dia punya Yang saya tanya itu siapa nama bapaknya? Bapak itu tak bernama saya. Loh, berarti bapak kamu nggak punya nama gitu? Allah itu tidak bernama. Kalau Allah bernama ya udah saya bilang tadi. Apa bedanya dengan Bapak kamu nggak punya nama? Bapak kamu nggak punya nama? Bapak memang tidak punya nama. Dia memperkenalkan Bapak kandungmu, dirinya. Bapak. Benar. Dia memperkenalkannya. Bapak kan Aku punya nama? Allah itu memperkenalkan di bawah dah Duta SDM rendah. Allah itu memperkenalkan dirinya seperti yang tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Ego emi ehye eser ehye. Emangnya kamu kira Tuhan saya ini manusia? Tuhan saya bukan manusia yang pakai nama. Kamu kira? Masa Allah punya nama? Nggak ada, Allah nggak punya nama.
Ya kan? Kalian tahu kan? Manusia SDM rendah, duta iclik. Si Jasman sudah kembali. Nih, kita lihat lagi ya. Duta SDM rendah, duta agama. Kabur. Datang dong ke atas, Jasman. Duta iclik. Halo, tak bisa berlari. Oke. Halo, jalan. Selamat sore. Ya, selamat pagi Amroji. Namanya nggak Loh. asing ya. Udah buta ini ya, hari ya. Pagi kok bilang sore. Sore Aku kenapa kira- bilang pagi? Oh, gini ya Pak ya. Kau kira dunia ini datar, bumi ini datar, sehingga semuanya sore kayak di tempat kau. Aduh. Keluar negeri mainnya ya? Mainnya di Gang Doli doang, jadinya begini. Gimana sih? Kamu ini apakah kamu tuh nggak pernah melihat dunia lain? Kamu tidak pernah melihat dunia sisi lain? Apa benar kamu mempercayai bahwa bumi ini datar? Kalau bumi itu bulat, nanti air laut tumpah. Kamu percaya itu? Makanya bumi harus terhampar supaya membentuk telur burung. Jadi airnya tetap di dalam. Kamu ini ngerti? Gimana? Kamu nih nggak pernah belajar geografi kah? Sampai-sampai kamu nggak tahu ada negara lain. Udah. Mute. Apa bang? Kenapa di mute? Iya. Mau tanyakan. Masalah nama bapak itu di mana? Allah kami tidak punya nama bang. Kalau Allah kami punya Ya, nama itu sama baru- kayak Amroji. Baru disebutkan. Itu baru disebutkan. Nggak punya nama tapi punya gelar. Allah kami memang nggak punya nama. Allah itu maksudnya adalah sesembahan. Emang kau kira Allah itu nama? Ya itu buktinya kamu Allah sebutkan. itu di dalam iman kami bukan nama. Mungkin di dalam imanmu Allah itu adalah nama. Kalau dalam iman kami Allah itu hakikat, kodrat. Kamu kodratnya manusia. Bapak kodratnya Allah itu siapa? Gimana? Allah itu siapa? Allah Allah itu itu siapa? adalah Bapak. Bapak itu siapa? Bapak itu adalah Allah. Loh, berarti Yesus itu bukan Allah. Yesus itu firmannya Allah. Firmannya. Itu nafasnya Allah. Allah kami bukan satu seperti ini mati, yang nggak punya firman, yang nggak punya roh. Maka ini nggak bisa ngomong kalau Allah kami itu Ya, satu cuma kayak goblok gini. itu kalau sempat bilangkan itu hidup. Iya, makanya Iya, Allah Umar. yang mati itu nggak punya firman, nggak punya roh. Makanya dia nggak bisa ngomong sendiri. Butuh kurir untuk ngomong. Kalau Allah hidup itu dia datang sendiri dengan menyatakan dirinya. Sama seperti Yesus yang adalah firman Allah, dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang benar, bukan Allah yang nggak ada. Nah, silakan berdiri. Ada lagi yang mau ditanya? Kan nggak bisa lari, berarti berdiri aja. Iya. Bisanya goyang terus. Iya, ada lagi yang mau kamu tanyakan Duta Iclik? Oke, Mbak, sepertinya kamu jadi- udah kehabisan kata-kata ya. Aku agak jijik kalau dibilang dia kayak gitu. Ih, muak kali aku sama Duta-Duta Iclik ini asli. Mohon maaf ya, saya turunin ya. Kenapa? Saya takut terkontaminasi kotornya.
Jijik. Iya, duta iclik itu semua. Narasi-narasi memuakkan. Halo, Vian 17. Halo. Ini ya. Bunga proling. Bunga proling. Kasihan Agatha beda ajaran Kristen dengan Yesus. Ajaran Yesus lah ini yang saya utarakan. Ini mau ngapain lagi sih? Sadar kau, ini orang saya lagi ini kok. Coba buka kameramu aku. Malah pengikutnya pun 2 biji. Jadi siapa namanya? Kamu itu gimana sih? Allah saya nggak punya nama gitu loh. Kamu ngerti nggak? Allah saya itu Keluaran 3 ayat 14. Allah kami tuh mengenal dirinya. Nih. Kamu dari mana kok dapat goblok? Ini ayatnya nih. Saya pakai ayat aja ya. Dia nggak bisa on cam karena apa? Ya itulah. Duta SDM rendah, nggak ada yang mau berteman sama dia nih. Nih, Keluaran 3 ayat 14 dicatat ya teman-teman ya. Allah itu memperkenalkan dirinya kepada Musa sama seperti Yesus memperkenalkan dirinya dalam kodrat Allah. Aku adalah aku. Nih ya, Keluaran 3 ayat 14. Kita baca ya. Ini, dengar. Ya, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadamu, bagaimana tentang namanya?" Nih ya 13. Lalu, nih ya, apakah yang harus kujawab kepada mereka, kepada bangsa Israel? Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Jadi Allah itu memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel melalui Musa. Aku adalah aku. Makanya saya bilang, dengar ya Duta SDM rendah, dengerin. Allah itu memperkenalkan namanya. Aku adalah aku. Ego, emi, ye, eser, ye. Sama seperti waktu Yesus mengakui dirinya, aku adalah aku. Itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 54. Dia mengaku dirinya Allah dalam kodratnya sebagai manusia saat itu. Makanya kenapa bangsa Israel itu langsung mengambil batu dan hendak merajamnya. Karena dia sudah mengaku dirinya Allah kepada bangsa Israel. Padahal itu juga, kenapa Tuhan Yesus dianggap menghujat? Karena dia mengakui pernyataan Allah ini. Paham? Yesus itu nama kemanusiaan dari Allah kami, yaitu Sang Firman. Allah itu tidak bernama. Kalau dia satu-satunya, butuhkah dia nama? Tadi udah saya jelasin. Secara logika, kenapa manusia ini memiliki nama? Kalau dia cuma satu, dia tidak perlu nama. Karena dia ada banyak, maka dia butuh nama untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya. Dalam iman kami, Allah itu cuma satu. Kami tidak menganggap yang lain itu ilah-ilah lain, melainkan berhala. 1 Korintus 8 ayat 4-5. Tuh, lo baca aja. Di dalam iman kami, Allah itu cuma satu. Yang lainnya itu berhala. Sudah, Ataki yang tidak punya telinga. Jadi jangan sok-sokan di sini. Mah nggak tahu. Halo, aliran keras. Halo. Ya, halo Pak. Ini wajahnya wanita, suaranya laki-laki. Iya, 2 jenis kelamin, Bu. Ada yang mau ditanya? Ada, Bu. Silakan. Benar ya, Bu. Itu dalam Injil itu ada menubuatkan Nabi Muhammad itu, Bu.
Saya mau tanya, Bu. Nggak ada sama sekali. Itu tidak nabi dalam iman Kristen. Tidak ada nubuatannya. Nggak ada, Bu, ya? Nggak ada. Tapi kenapa, Bu? Itu para ustaz itu kok ceramah itu kok ada, Bu, yang berarti mereka itu nyeleng ya, Bu, ya? Oke, gini ya Pak ya. Kalau ada seseorang meminta validasi nubuatan, artinya dia nggak ada, kan gitu. Kalau sesuatu yang ada, dia tidak butuh nubuatan. Ya kan? Sesuatu yang ada, itu tidak butuh nubuatan. Karena nggak ada. Ya, makanya dia butuh validasi, gitu loh. Oh iya. Berarti Bu yang mengatakan ada menubuatkan Muhammad dalam Injil itu berarti itu orang gila ya, Bu? Cincin ya, Bu? Bukan sih, lebih tepatnya orang yang tidak tahu. Oh, nggak tahu tapi kok bicara, Bu. Berarti kan cincin, Bu. Namanya ngaku-ngaku, Bapak. Kan gini, Pak. Contoh ya, Pak. Bapak punya rumah, punya surat tanahnya? Ya. Itu punya saya. Loh. Ya boleh-boleh aja ngaku-ngaku. Itu namanya ngaku-ngaku. Iya, jadi sebenarnya motor Bapak itu motor saya. Mobil Loh. Bapak itu mobil saya. Rumah Bapak itu rumah saya. Ya biarin. Namanya saya suka-suka ngaku-ngaku. Berarti Ibu gila kalau ngaku. Loh. Ya, bukan gila sih, Pak. Lebih tepatnya mengingini milik sesamamu. Gitu. Oh, begitu. Iya. Artinya kalau saya demikian melanggar 10 perintah Tuhan. Karena di 10 perintah Tuhan dikatakan, jangan kamu mengingini milik sesamamu. Jangan kamu mengingini istrinya, pembantunya, budaknya, apapun yang ada di dalam rumahnya. Oh, begitu. Mohon maaf, Bu. Ini saya sedikit cerita, Bu. Ini saya, Bu, orang murtad, Bu. Saya dulu Islam, Bu, ya. Tetapi, Bu, saya belakangan ini berapa tahun ini, Bu, saya banyak, Bu, kejanggalan-kejanggalan, perkataan-perkataan para ustadz, para apologi itu saya simak-simak, saya remangi, saya pelajari. Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa ngaku-ngaku seperti itu ya, Bu? Ada apa dengan mereka, Bu? Ya kalau kamu bilang ada apa, karena ngaku-ngaku itu gratis, Bang. Ngaku itu nggak kena pajak, ngaku-ngaku itu kan nggak bisa dipidana. Jadi makanya ngaku-ngaku aja semuanya. Iya, betul, Bu. Tapi, Bu, apa bisa, Bu, dibilang nanti itu mereka itu termasuk golongan orang sinting? Apa bisa bilang seperti itu, Bu? Ya, itu tadi pendosa. Pendosa itu. Oh iya, karena mengingini milik sesamanya. Tuh. Oh, tetapi dengan cara berbohong, begitu ya, Bu? Bukan dengan cara berbohong, dengan cara ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku itu kan berbohong, Bu. Enggak lah, ngaku-ngaku itu bukan berbohong. Loh, masa Ibu ngaku itu mobil punya saya, Ibu ngaku punya Itu Ibu? namanya halu. Oh, ketinggian ya, Bu? Kebanyakan ya? Iya, itu mungkin ya agak-agak kejedot mungkin kepala. Kejedot? Oh, enggak, Bu. Gara-gara itu kalau apa, Bu, lalu kelamaan nungging terus, Bu. Jungkir balik bisa juga, Bu, ya. Yang pasti itu hanya satu ya. Karena ngaku-ngaku itu gratis, itu aja. Kan tahu Bapak yang suka gratisan siapa. Kalau ngaku gratis ya udahlah. Begini, Bu. Saya mau tanya satu lagi, boleh, Bu, ya? Boleh. Ini saya, Bu, dari Medan ini, Bu. Begini, Bu, saya mau tanya aja lah satu lah yang masalah umat Kristen ya. Saya mau tanya itu siapa itu, Bu? Yesus itu siapa, Bu? Itu aja lah pertanyaan saya. Oke, Yesus itu adalah firman Allah. Itu ada, Bu, ya, tertulis di dalam Wahyu 1 ayat 8. Yesus itu adalah firman Allah.
Aku Firman Allah. adalah ya Alfa dan Omega. Ini perkataan Yesus sendiri. Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada. Firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oh, begitu ya, Bu ya. Nah, ada lagi yang mau ditanya, Pak? Nggak ada lagi sih, Bu. Tapi Bu, begini, Bu. Begini. Tuhan memberkati. Kenapa, Pak? Suaranya mendem dan agak jauh, Pak. Udah kayak jarak 2 kilometer gitu suaranya. Nggak kedengeran. Udah lah, Bu. Nggak ada lagi, Bu, yang mau saya tanyakan, Ya, Bu. ya. Cuman saya mau memberi dukungan aja lah sama ini Ibu Agatha ya. Ya. Agatha Palermo nampaknya ini dulu ini. Cantik kali, Ibu. Iya, karena udah banyak donasi jadi cantik. Ini cantiknya karena donasi orang-orang baik gitu. Bapak donasi juga lah. belum Biar belum aku ini. tetap cantik gitu. Oke lah, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Oke, Salam. bye. Salam. Ya iyalah, menyala donasi. Udah itu aja lah. Ya, jadi kalau kalian nanya ya, kenapa orang-orang itu ngaku-ngaku? Karena ngaku gratis. Sempet ngaku berbayar nggak mungkin. Ya dong. Gitu. Jadi biarkan aja siapa aja ngaku-ngaku kayak saya tadi. Tinggal ngaku-ngaku, tinggal mengakui apapun itu. Tuhanmu itu nabiku, ya udah suka kau lah, ngaku-ngaku aja kau. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui video-video selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.